Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pernikahannya dengan Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Rasulullah SAW memiliki 7 keturunan, baik itu putra maupun putri. Salah satu putrinya tersebut dikisahkan menikah dengan pria yang berbeda agama. Dialah bernama Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, putri sulung dari Nabi Muhammad SAW dalam pernikahannya dengan Siti Khadijah. Dikisahkan Zainab radhiyallahu anha menikahi salah seorang pemuka Quraisy yang bernama Abul As atau Abu Al-As bin Rabi. Zainab ini bernama lengkap Zainab binti Muhammad Al-Amin bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim Al-Quraisyah Al-Hasimiyah. Pada saat itu Zainab ini dilahirkan saat Rasulullah SAW berusia 30 tahun atau sekitar 23 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Hari demi hari, tahun demi tahun berlalu. Zainab radhiyallahu anha tumbuh menjadi gadis dewasa hingga datanglah Abu Al-As bin Rabi untuk melamar Zainab. Pada saat Zainab radhiyallahu anha telah memasuki usia untuk menikah, banyak pada saat itu orang tua dari kaum Quraisy menginginkan anak lelakinya menikahi Zainab radhiyallahu anha. Hal ini lantaran Zainab radhiyallahu anha adalah anak dari seorang yang dikenal paling jujur dan terpercaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada yang tidak mau ya orang tua pada saat itu menikahkan anaknya dan menjadikan besan pada Nabi Muhammad SAW yang sangat terpercaya, dijuluki Al-Amin pada saat itu. Artinya menikahi Zainab menjadi bagian dari keluarga yang terhormat di kota. Sampai pada suatu saat Khadijah radhiyallahu anha ingat bahwa saudaranya yang bernama Hala binti Khuwailid mempunyai anak laki-laki yang seumuran dengan Zainab radhiyallahu anha. Dia bernama Abu Al-As bin Rabi. Pemuda ini juga dikenal akan kejujurannya, sukses dalam berdagang, dan sifatnya yang bisa dipercaya. Selanjutnya, Khadijah radhiyallahu anha menemui Rasulullah SAW untuk menceritakan perihal Abu Al-As yang ingin meminang Zainab radhiyallahu anha. Jadi Siti Khadijah merekomendasi Abu Al-As untuk meminang Zainab. Ini tidak diketahui apakah Abu Al-As datang bersama keluarganya atau sendirian, tapi yang pasti Rasulullah SAW menyambut pinangannya dengan terbuka. Pernikahan antara Zainab dan Abul As dilaksanakan setahun sebelum turunnya wahyu atau sebelum masa kenabian Rasulullah SAW. Pada pernikahan itu Siti Khadijah menghadiahkan sebuah kalung kepada anaknya Zainab radhiyallahu anha. Hadirin, meski wahyu kenabian sudah diturunkan kepada Rasulullah SAW, Abu Al-As ternyata tetap mempertahankan kepercayaan nenek moyangnya dengan menyembah berhala. Jadi Abu Al-As ini masih menyembah berhala. Pernikahan keduanya menjadi pernikahan beda agama, hingga perpisahan mereka berdua tidak bisa dihindari. Pada masa hijrah, ketika kaum muslimin pergi menuju Madinah, Zainab radhiyallahu anha termasuk rombongan hijrah ke Madinah.
Jadi Zainab ikut hijrah ke Madinah, sedangkan Abu Al-As masih tetap di Mekah ya. Pada suatu hari, peperangan kaum kafir Quraisy dengan umat Islam pun terjadi. Dalam rombongan kaum kafir Quraisy juga terdapat Abu Al-As ini. Peperangan terus berlanjut ya, hingga umat Islam berhasil meraih kemenangan pada saat itu. Abu Al-As termasuk dalam tawanan kaum muslimin ketika kaum Quraisy menebus para tawanan dengan harta mereka, maka Zainab pun mengirim harta dan kalungnya untuk menebus suaminya, yaitu Abu Al-As bin Rabi. Hadirin, ketika melihat kalung itu, hati Rasulullah SAW tersentuh sambil berkata kepada para sahabat, beliau berkata, jika kalian berpendapat untuk membebaskan tawanan Zainab dan mengembalikan uang tebusannya, maka lakukanlah. Para sahabat menjawab, baik wahai Rasulullah SAW. Dibebaskanlah kemudian Abu Al-As dan dikembalikan uang tebusan Zainab radhiyallahu anha. Hadirin rahimakumullah, hukum Islam melarang seorang wanita mukmin tidak boleh menikahi laki-laki kafir. Nah, Abu Al-As yang mendengarnya kemudian menyetujui hal tersebut. Ketika kembali ke Mekah, keluarga Abu Al-As berkata, biarlah engkau menceraikan istrimu itu, dan kami akan mencarikan bagimu gadis yang jauh lebih cantik daripadanya. Hadirin, Abu Al-As mendengar perintah bahwa hukum Islam ini melarang seorang wanita mukmin tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Kemudian Abu Al-As kembali ke Mekah. Kemudian dia bilang kepada keluarganya, bagaimana apakah saya harus menceraikannya atau tidak? Kata keluarganya yang di Mekah, biarlah engkau menceraikan istrimu itu, dan kami akan mencarikan bagimu gadis yang jauh lebih cantik daripadanya. Hadirin rahimakumullah, keduanya pun berpisah. Akhirnya mereka berpisah, bercerai. Abu Al-As melepaskan Zainab radhiyallahu anha ke Madinah, hingga pada akhirnya Abu Al-As diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam. Jadi dalam perpisahan mereka, Abu Al-As mendapatkan hidayah kemudian memeluk Islam. Abu Al-As kemudian suatu hari kembali menyusul Zainab radhiyallahu an pada tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah SAW pada saat itu sangat senang menerima menantunya kembali. Hadirin, pernikahan beda agama pada saat itu yang dilakukan oleh anak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu Zainab menikahi Abu Al-As bin Rabi sebelum ada perintah dalam hukum Islam untuk melarang wanita mukmin untuk menikahi kafir atau pria kafir. Akan tetapi Abu Al-As kembali setelah memeluk Islam untuk menikahinya kembali Zainab radhiyallahu menjadi istri. Demikian kisah ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.